Nah, kita mulai masuk ajaran yang agak dalam ini tentang Kristus. Ya, seperti minggu lalu, Kristus punya dua kodrat, Allah dan manusia, keilahian dan kemanusiaan. Ini yang bersatu di dalam satu pribadi. Tujuannya apa? Yesus punya dua kodrat itu. Supaya dia bisa menyatukan Allah dan manusia. Jadi tujuannya Kristus itu kayak seperti jembatan atau penghubung antara Allah dan manusia. Jadi inti kekristenan ini, inti iman kita itu di mana? Kristus yang punya dua kodrat. Tapi nggak berhenti di situ. Untuk menyatukan Allah dan manusia. Itulah yang kita sebut keselamatan atau teosis. Apa? Teosis. Itu inti iman Kristen. Dan inilah yang harus kalian pahami dengan benar, dengan dalam, lalu kalian hidupi dan beritakan kabar baik. Good news, Injil itu. Nah, Injil itu apa? Injil itulah Kristus yang punya dua kodrat, menyatukan kita nih manusia berdosa dengan Allah yang tanpa dosa. Bisa nggak? Bisa. Karena Kristus punya dua kodrat. Nah, ya. Nah, itulah sebagai seorang pemimpin rohani kamu harus paham artinya itu. Karena itu inti pokok iman kita yang paling fundamental. Ya. Nah, oke. Kalau saya tanya, apa pokok inti iman kita? Belum, nggak bisa jawab. Hah? Apa? Yesus Kristus, dua kodrat, dua kodrat Allah dan manusia dalam satu pribadi yaitu Yesus untuk menyatukan Allah dan kalau saya tanya apa inti atau pokok iman kita? Allah dan manusia untuk iya. Makanya apa yang saya jelasin itu kalian tuh ditanya balik bisa jawab kan jawab yang lain malah. Oke, sekarang kita lanjut poin 24. Nah, sebelum itu saya ingin kalian baca ya satu artikel ini. Ini kan saya sudah share tadi hari ini ya di jam 9. Nah, kalian tinggal klik aja di sini sudah terbuka. Baca ceritanya seperti apa, lalu ada refleksinya ya. Ini adalah latihan rohani yang disuruh Burina tuh baca orang kudus atau saint ya satu hari minimal satu. Nah, kalian juga bisa ambil di grup ini. Ini kan saya share banyak ini. Hari ini siapa aja? Hari ini tentang martir Adrian dan Natalia. Ini sepasang suami istri. Ya, tapi sama-sama mengalami martir. Seperti apa ceritanya? Lalu ada Adrianus, ada Adrian dari Uglix. Nah, sekarang kita mau baca tentang ikon ini. Nah, ini namanya ikon kasih sayang atau tenderness ya dari Sang Bunda Allah atau Theotokos. Namanya Theotokos dari Gua Pisco ya. Nah, ikonnya itu seperti ini. Kamu lihat, ini Saint Mary, ini Bunda Maria, Theotokos, ini bayi Kristus. Kira-kira sedang ngapain mereka? Menggendong ya.
ibunya menggendong anaknya. Anaknya siapa di situ? Kristus, ya kan? Yang jadi manusia itu. Yang Allah, tapi bisa digendong. Allah itu bisa digendong. Karena dia jadi manusia. Terus apa lagi? Kamu lihat pipinya kan? Menempel ya. Benar nggak? Ya. Allah itu bisa menempel dengan manusia. Artinya Allah itu bisa menyatu. Nah, waktu Yesus jadi manusia atau istilah teologinya berinkarnasi, itu menunjukkan Allah itu bisa menyatu dengan manusia. Dan manusia bisa menyatu dengan Allah. Ya. Perhatikan, konsentrasi. Oke. Ini pelajaran kadang-kadang sulit, konsentrasi. Nah, Allah bisa menyatu dengan manusia, lihat di situ. Manusia, dalam hal ini Maria, bisa menyatu dengan dengan Allah. Tadi yang saya katakan, itu yang kita sebut teosis tadi. Ini inti iman kita. Ya. Nah, ini dilukis ikonnya itu seperti ini, ikon Theotokos. Coba kita baca ceritanya ya. Nih, Paula baca yang benar. Ikon. Saya ditemukan di jalan batang tahun 1521. Ini terkenal khususnya karena penjelasan Piskop dan Tiara Piskop dari Bentang Stenfeld Batu tahun 1523 sekarang 1503 dan 1506 pada tahun 1501. Ikon ini disengaja pada 21 Mei dan 23 Juli, 26 Agustus, 7 Oktober, dan pada pintu Pasca. Saya kepada Allah dalam diri dosa atau umileni. Ini artinya kasih sayang. Leusa ya. Terus? Dianggap sebagai kota Meksiko. Ya. Peringatan tanggal 2 Oktober didirikan sebagai rasa syukur atas masa Meksiko dari tentara penjajahan Napoleon dan tahun 1812. Oke, coba kidungnya Troparion. Di hadapan Theotokos. Ikon kasih sayangnya yang menjadi pensiunnya dan bersedia dengan air mata. Ya, anakku yang mengasihi, terimalah doa hamba-Mu yang tidak baik itu. Dan berikanlah kepada kami yang memohon kasih karunia yang besar. Iya. Terus? Berkatian kepadanya. Kami tidak memiliki pertolongan lain. Kami tidak memiliki harapan lain selain Engkau. Dan terawan, tolonglah kami sebab dalam Allah kami berharap dan atas Engkau lah kami bersedia. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang dibiarkan dikeluarkan. Nah, kamu baca seperti ini kan harus ingat kamu disuruh baca apa? Nah, disuruh baca apa? Ingat apa? Baca apa? Iya, seperti baca buku doa itu kan. Jadi, seperti nyanyian atau kidung ya, yang diekspresikan dengan seperti Mazmur ya, seperti nyanyian lagu gitu. Tapi kata-katanya sangat dalam. Nah, kamu perlu renungkan. Nah, di sini ada refleksi atau renungannya. Nah, ini yang penting kamu juga perlu baca. Ya. Coba Yusuf. Ikon basic science Elusa. Ya, dari dua Piskop. Kof. Itu mendapatkan motif kehidupan dalam
Allah dan Yesus Kristus, di mana sang anak menempelkan pipinya ke pipi sang ibu sambil mantap dengan kepercayaan. Iya, lihat tuh ya. Sang anak menempelkan pipinya ke pipi sang ibu. Nah, kamu lihat tadi ikonnya ini. Ya kan? Ini pipinya saling menempel. Oke, artinya apa di sini? Coba baca lagi. Dalam tradisi ortodoks, Dalam tradisi ikon ya. jenis ini tidak hanya melambangkan kasih sayang manusiawi, tapi juga mengungkapkan misteri keilahian yang menyatu dengan kemanusiaan dalam inkarnasi. Jadi ini bukan cuma lambang kasih sayang ya, tapi lebih dari itu apa? Iya, ini misteri inkarnasi Allah jadi manusia. Terus bahwa kasih Allah yang diberikan selalu terbuka bagi manusia. Namun juga mengajak kita untuk keluar dari keislaman kita dan untuk itu dengan iman yang pasti. Dalam lihat tuh gaya elusa itu maksudnya gaya kasih sayang. Ini sang anak itu seakan melangkah keluar ya dari pelukan sang ibu. Ya, ini kayak dia kayak melangkah mau nggak dipeluk doang, tapi dia berusaha mau melangkah keluar gitu. Ya, kalau peluk itu kan kayak dia tidur aja kan. Tapi sang anaknya itu agak naik ke atas gitu. Ya, nggak di bawah, tapi melangkah keluar gitu. Nah, itu artinya apa? Hah? Melangkah keluar dari pelukan sang ibu menuju dunia. Ini artinya kasih Allah yang penuh kelembutan selalu terbuka bagi umat manusia. Tapi mengajak kita juga untuk keluar dari kenyamanan kita. Nah, menyambut kasih itu dengan iman yang aktif. Nah, itu yang tadi yang saya share. Kalau kalian baca di sini, ini, ya. Kalau kalian nggak baca ya nggak ngerti. Terus dalam konteks sejarah Piskop, beroperasi dari pasti dan ingatkan kita bahwa pertolongan Allah seringkali datang dari tengahan doa umatnya yang percaya. Iya, nah ikon ini dalam konteks sejarahnya pernah melindungi kota Pskov ya dari serangan militer. Oke. Nah, ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah seringkali datang melalui doa umatnya. Jadi waktu kotanya mau diserang, semua umat berdoa di depan ikon ini. Akhirnya invasi militernya nggak jadi. Ya. Sehingga kota itu selamat, tidak dihabisi. Ya. Oke, coba Neti ini sekarang. Proparion dan kontakion. Dikaitkan dengan sikap hati yang mendalam dari orang tua yang mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan. Jadi troparion kontakion ini ya, maksudnya yang ini ya, nyanyian dua bait ini ya. Oke, terus Sekaligus yang pada pertolongan sang Allah. iya. So, kami tidak memiliki harapan lain selain Engkau. Baca yang keras. Suaramu yang keras. Keputusasaan. Dan dalam konteks kehidupan
modern yang seringkali mengandalkan kekuatan diri sendiri dan kepercayaan diri. Pencapaian. Ikon ini mengajarkan kita kerendahan hati yang sejati, kesandaran bahwa tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui refleksi atas ikon ini, kita diajak untuk tidak hanya memohon perlindungan dalam masa krisis, tetapi juga membangun hubungan yang intim dengan Sang Bunda Allah dan kehidupan sehari-hari. Mengizinkan kasihnya yang lembut dan kuat untuk mengubah hati kita, yang mempersiapkan kita untuk menghadapi segala tantangan. Ini Neti masih banyak baca ya. Kamu baca masih banyak. Ini loh. Salah-salah. Latihan aja baca Alkitab. Ya. Setiap hari doa, kamu baca keluar suara. Harus keluar suara. Jangan di dalam hati. Ya. Baca. Nanti sebulan pasti lancar. Pasti bisa. Ya. Ini karena kurang aja, bukan bodoh, tapi mesti rajin. Ya. Gak ada yang bodoh. Yang bodoh itu kalau kamu males. Nah, males itu kebodohan. Ya. Bukan otaknya yang bodoh, tapi malesnya yang kita sebut bodoh. Jadi kalau rajin, kemampuan pasti naik. Ya, skill pasti naik. Oke. Nah, eh, coba kamu perhatikan ya. Dari refleksi ini kan kita bisa belajar sesuatu. Ya, tadi tentang inkarnasi, ada pertolongan Sang Bunda Allah. Ya, kalau kita di sini dikatakan ini ya, nih dalam konteks kehidupan modern seperti sekarang ini, kita seringkali mengandalkan diri sendiri dan pencapaian kita. Tapi ikon ini mengajarkan kita rendah hati, sadar bahwa tanpa Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya kita diajak untuk tidak hanya memohon perlindungan dalam masa krisis, tapi membangun hubungan yang intim dengan Sang Bunda Allah dalam kehidupan saya. Jadi membangun hubungan intim dengan Dia, dengan ibunya. Bukan hanya dengan anaknya ya, Kristus, tapi juga dengan ibunya. Dan kita adalah anak-anak Allah. Gitu. Tentu kita punya Sang Bunda Allah. Ya. Nah, kan kalian sudah dikasih itu pelajaran buku doa, spiritual formation ya, spiritualitas dan disiplin rohani namanya. Dulu namanya formasi dan latihan rohani. Sekarang diganti istilahnya spiritualitas dan disiplin. Jadi belajar tentang spiritualitas itu apa? Itu sama Pak Yayan. Ya, kelasnya sama Pak Yayan. Spiritualitas itu apa? Nah, disiplin rohaninya sama Bu Rina. Bahannya dari saya, kalian mesti baca ini. Nih, doa-doa ini. Disuruh halaman berapa? 37 kan? 37 sampai ini kan bacanya nih kanon permohonan ini bukan? Ya kan? Nah, ini kan ada istilah troparion. Kan tentu akan dijelasin. Ininya udah dapat belum nih? Nih, ini udah dapat. Kan doanya ini. Tapi waktu kalian baca atau doa, ini ada penjelasannya. Udah dapat kan?
Yang ini kanon permohonan. Ini kan doanya apa namanya? Kanon permohonan kan? Kepada Sang Theotokos Terkudus. Nah, Theotokosnya yang ini tadi. Nah, Bunda Maria, anaknya Kristus. Nah, ini kita doa berarti punya hubungan yang intim dengan Theotokos. Tapi kamu baca saja doa ini. Jadi kalau di sini 2 kali, baca 2 kali. Pada Sang Theotokos, marilah kita berlari sekarang dengan paling sungguh-sungguh. Kita pendosa semuanya dan malang dan bersujud dalam pertobatan. Berseru dari lelung-lelung jiwa kita. Ya empuan. Nah, kamu baca gitu latihan. Keluar suara. Jadi yang nggak lancar baca ini pasti lancar. Ini kalau bacanya sambil tiduran, sambil ngobrol cerita, ya itu bukan doa. Ya, itu nggak sungguh-sungguh namanya. Dalam pertobatan berseru dari relung-relung jiwa kita, ya empuan, datanglah menolong kami, berbelas kasihanlah kepada kami, bergegaslah, karena kami terhilang dalam banyaknya pelanggaran. Janganlah usir para hambamu dengan tangan kosong, karena engkau saja yang kami miliki sebagai satu-satunya harapan kami. Nah, oke. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala zaman. Amin. Ya Theotokos, takkan pernah kami berhenti menceritakan kekuatan-kekuatan-Mu, tak layak kami adanya, dan seterusnya ya. Setelah melintasi air seolah di atas tanah kering, setelah melarikan diri dari niat jahat orang-orang Mesir, orang-orang Israel berseru keras kepada Allah dan penebus kita, marilah kita menghitung sekarang. Nah, ini kan kode 1 ya. Lalu ada Hermosnya kan. Nah, ini ada penjelasannya. Ini kanon permohonan, ini penjelasannya. Ini doanya apa nih? Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris namanya small paraklesis. Berarti ada great paraklesis. Paraklesis itu artinya permohonan, doa permohonan. Nah, nanti diceritakan nih, dijelaskan ya. Lihat di sini. Struktur kanon permohonan. Nah, strukturnya ada pembukaan. Makanya barang itu jangan jatuh-jatuh. Mengganggu orang lain. Pen, buku, apapun jangan jatuh. Ya. Struktur kanon permohonan, nah ini ada pembukaan, ada mazmur, kanonnya ada 9 OD, ya. Lalu nanti ada ini atau permohonan, ada doa penutupnya. Nah, ini makna spiritualitas apa? Oke. Nah, ini doanya ini. Tapi ini terjemahan yang lain. Ya, ini doanya doanya agak panjang. Ini boleh kamu baca juga, sama aja dengan ini, ya. Cuma beda terjemahan aja. Nah, baru ini lagi analisis dan refleksi. Nah, ini penjelasannya. Sama kayak buku ini. Ini kan isinya ya. Terus ini penjelasannya. Sama seperti ini juga. Ini ada penjelasannya. Misalnya, tadi kita baca OD1 ini kan. Nah, OD1. Lalu ada Hermos di sini kan. Nih, Hermosnya setelah melintasi air seolah di atas tanah kering. Setelah melarikan diri dari niat jahat orang-orang Mesir. Orang-orang Israel berseru keras kepada Allah dan penebus kita, marilah kita menghitung sekarang. Ya Sang Theotokos Terkudus, selamatkanlah kami. Nah, gitu kan. Baru nanti bait yang kedua. Tertekan oleh banyak cobaan, mencari keselamatan, aku mengungsi padamu. Ya Bunda Sang Sabda dan Perawan, dan dari cobaan dan penindasan, selamatkanlah aku. Ya Sang Theotokos Terkudus, selamatkanlah kami. Nah, gitu kan. Nah, ini ada penjelasannya. Misalnya nih, Hermos, maksudnya yang ini melintasi air seolah di atas tanah kering setelah melarikan diri dari niat jahat orang-orang Mesir. Ini ada penjelasannya. Oh, ini mengingatkan keajaiban bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya. Nah, Hermos ini mengingatkan bahwa ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah sebagai bagian dari pelarian dari perbudakan di Mesir. Dengan mengacu pada keajaiban ini, himne ini menekankan kekuasaan Allah sebagai penebus dan pembebas umatnya. Oh, maksudnya ini dong. Jadi kamu fokus.
Fokus. Jangan lihat di luar. Fokus. Oke? Gak usah catat. Fokus. Taklukkan singanya. Kalau pikirannya liar kemana-mana, taklukkan. Kan ada pawangnya. Fokus ya. Yuk. Oke, tadi saya ngomong apa? Kaki jangan goyang. That's your lion. Itu singa kamu. Tapi jangan dilawan. Jangan diladeni. Tadi saya ngomong apa? Kamu duduk depan aja nggak bisa konsen. Apalagi duduk paling belakang, main HP. Siapa yang main HP waktu kuliah? Kena batu loh ya. Fokus. Ya. Nah, tadi saya ngomong apa? Nggak tahu kan kamu? Kamu fokus aja belum tentu kamu nangkap. Apalagi pikiranmu kemana-mana. Matamu jelalatan kemana. Ya. Masih semester awal, tapi mulai belajar fokus. Kalau enggak kamu nanti nggak ngerti kamu di sini ngapain. Fokus. Anggap saya paling ganteng aja di sini. Kalian liatin saya aja. Ya. Jangan pernah bosan. Jadi kalau kamu baca doa ini, kamu paham apa sekarang? Nah, ada penjelasannya. Oh, saya paham. Ternyata Allah itu berkuasa sebagai penebus dan pembebas umatnya. Ini dia. Jadi kamu tahu apa yang kamu doakan. Ini udah dibahas belum sama Bu Rina, OD1? Kalian kemarin salah file ya dikasih. Harusnya yang ini, judulnya penjelasan doa kanon permohonan kepada Theotokos. Kanon permohonan itu yang kalian baca. Nanti setelah ini selesai, kalian akan belajar doa Yesus. Nih. Jesus Prayer. Yang doanya itu singkat. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, sinner. Ya. Sani yang sering kosong katanya ada yang ngikut. Nah, kamu doa ini dalam nama Yesus ini. Maka semua kuasa gelap, setan, iblis, apapun akan takut. Tapi kamu harus kerjasama dengan doa itu. Kalau kamu nggak pernah doa ya nggak akan bisa mengusir itu. Nah, doa Yesus itu bunyinya simpel. Tuhan Yesus Kristus. Coba semua sebutkan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Terus diulangi. Itu Jesus Prayer ya. Nanti akan dijelaskan apa arti doa ini. Ini agak panjang, 30 halaman. Nah, itu doa yang kedua. Tapi yang pertama kalian belajar ini dulu. Apa nama doanya? Nah, harus hafal namanya. Ini doa saya. Yang saya harus baca setiap hari. Bacanya itu diucapkan ya. Jangan cuma baca kayak kamu baca koran gitu. Ya, atau kayak kamu baca novel, beda. Nah, ini harus baca yang serius. Oke, sekarang yang kedua nih, misalnya tertekan oleh banyak cobaan, mencari keselamatan aku mengungsi padamu. Ya Bunda Sang Sabda dan Perawan, dari cobaan dan penindasan selamatkanlah aku. Nah, penjelasannya di sini. Nih, permohonan untuk keselamatan dari pencobaan.
Ini troparianya kan ini. Ya kan? Nih. Nah, penulis mengungkapkan apa? Ketidakmampuannya menghadapi banyak cobaan dan mencari perlindungannya pada Theotokos. Jadi memanggil Bunda Maria sebagai Virgin and Mother of the Logos, artinya perawan dan ibu dari sang Logos. Ini kan ada tadi ya? Mana tadi? Bunda Sang Sabda dan perawan kan? Nah itu bahasa Inggrisnya ini. Virgin and the Mother of the Logos. Ini menunjukkan kepercayaannya pada peran Bunda Maria dalam rencana keselamatan Allah. Jadi permohonan untuk deliver me from all the affliction and evil, membebaskan aku dari semua cobaan dan jahat. Ya, kamu kayak ngalami kemarin. Nah, ini mencerminkan keinginan untuk dibebaskan dari segala penderitaan dan kejahatan. Ini pengertian-pengertian kamu mesti baca. Nah, lalu yang ketiga, perlindungan dari godaan dan kecemasan. Berarti yang ketiga ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, OD1 itu ada berapa? 5. Ini, lihat nih, OD1, 1, 2, 3, 4, 5. Ada penjelasannya. Terus nanti refleksi. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya yang 1 nih. Tadi kan bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Ini artinya mengingatkan kita kuasa pembebasan Allah yang nyata dalam sejarah umat Israel. Percaya pada keajaiban dan penyelamatan ilahi. Nah, ini percaya juga buat kita semua. Ya. Jadi Alkitab itu juga buat kamu, bukan orang Israel. Jadi kalau Allah membebaskan bangsa Israel, maka Allah juga membebaskan saya dari perbudakan dosa. Seperti bangsa Israel melarikan diri dari Mesir, kita sekarang diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan rohani dan fisik. Nah, itu arti doanya waktu kamu baca ini. Ya. Jadi sama Bu Rina udah dijelasin sampai mana? Ini belum masuk. Jadi sampai mana? Oh, masih baca doanya. Oke, nanti baca doanya. Terus ini ya. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ada penjelasannya. Nanti OD1 selesai, dia nggak ada OD2 ya, langsung 3. Jadi ada 9 OD, tapi sebetulnya cuma 8. Ya. Diskon 1 OD. Ya. OD3, nah sama, analisis, habis itu refleksi. Ya. Nah ini yang saya ingin kamu tuh nikmati gitu loh di sini. Oh, doanya sangat dalam dan kamu mulai suka. Nah, mungkin awalnya aduh doanya kok panjang amat ya. Halaman berapa ini? 37 sampai 46. Ya, 45 atau 46 ini? 46. Nah, 46 pun sedikit doang ya. 37 sampai 46. Kamu baca, oh mungkin pertama waduh kok doanya panjang banget gitu. Ya. Tapi kamu coba pelan-pelan dan menghayatinya. Kamu akan ini tadi ya di sini ya. Kamu akan punya namanya apa? Relasi atau membangun hubungan yang intim dan Sang Bunda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paling tidak kamu baca dalam 1 hari itu ada baca 1 kali. Nah, gitu. Kalau memang baca itu cuma dapatnya katanya 10%. Tapi kalau kamu baca dan memang melakukan itu langsung naik jadi 90%.
Ya kan kemarin ada kan grafiknya itu yang kelas. Kalau baca, refleksi naik 30%. Baca dan tulis naik lagi 50%. Tapi baca dan lakukan, tulis dan lakukan, wah itu tinggi sekali. Lakukannya artinya adalah kamu coba. Misalnya kamu udah doa begini. Nah, ketika kamu menghadapi cobaan nih, sanggup nggak Tuhan itu katanya di sini membebaskan. Nah, tadi Tuhan itu ajaib dan membebaskan. Benar nggak membebaskan kita dari perbudakan dosa? Nah, kalau kamu benar-benar alami, ya, oh iya, nah itu doanya jadi kenyataan, ya kan? Jadi nggak sekedar baca, nggak sekedar teori, tapi benar jadi kenyataan. Sama kayak kamu belajar renang ya, ilmu renang gini gini gini, tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang. Bisa renang sampai mati pun nggak bisa kan? Ya, diajarin masak, tapi cuma teori di kelas, nggak pernah masuk dapur. Ya, sampai mati pun nggak bisa masak. Sama, kamu diajarin doa nih, tapi nggak pernah cemplung dalam melawan dosa, nggak ada prakteknya, ya sampai mati pun nggak ada gunanya. Kayak kamu tadi mau belajar renang nggak pernah dibawa ke kolam renang, atau mau masak tapi nyalain kompor pun nggak pernah diajarin, nggak pernah praktek gitu, ya kan? Nggak pernah dibawa ke dapur, ya nggak ada gunanya. Nah, kita belajar seperti ini saya juga takut. Kasih kalian materi, tapi kita nggak pernah masuk ke kolam renangnya. Kita nggak pernah masuk ke dapurnya. Jadinya apa? Teori yang kita dapat jadi sia. Itu yang nggak inginkan. Ya. Tapi ya kita harus menguasai teorinya dulu supaya siap. Ya, menguasai teori itu, nah ini butuh mikir, butuh namanya head, otak, kepala, butuh namanya konsentrasi, pemahaman, mata, pikiran, hati. Nah, itu supaya paham. Kalau enggak, nanti waktu praktek kamu salah-salah. Misalnya renang tadi, diajarin teorinya, tapi kamu nggak paham-paham. Begitu masuk ke kolam, tenggelam. Ya kan? Sama, kamu diajarin tentang masak. Kamu nggak paham-paham garam itu apa, berapa gram yang harus dicemplungin ke nasi goreng itu. Ya, nggak paham. Tapi begitu kamu praktek, nanti nasi gorengnya jadi gosong atau keasinan. Garamnya harusnya 1 gram, kamu cemplungin 5 kilo. Karena kamu nggak tahu gram itu ukurannya berapa. Kamu pikirnya kilo. Nah kan teori pengetahuan itu penting supaya prakteknya nggak salah. Ya, di kelas inilah teorinya. Prakteknya di mana? Di kelasnya ini teorinya. Kolam renangnya di mana? Iya, sehari-hari dan nanti kalian dimanapun. Dapurnya di mana? Begitu kamu keluar dari pintu itu dapur. Kamu keluar dari pintu ini, itu kolam renang. Ya, harus ingat itu. Oke. Nah, jadi ini nanti saya kasih ya filenya, atau nanti Bu Dina akan kasih. Ya, saya share aja.
Nah, ini. Terus nanti ada tentang Jesus Prayer. Doa Yesus. Nah, ini nanti yang kedua. Ya. Lalu sebetulnya ada nyanyian YouTube ya, kalau kalian suka dengan lagu, kan ada yang sukanya himne musiknya ya. Jadi Jesus di YouTube, saya share linknya. Coba kalian dengarkan nanti. Ini. Ini dalam bahasa Rusia ya. Lord Jesus Christ, Son of God artinya. Lord Jesus Christ, Son of God. Nah, itu dinyanyikan seperti itu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Terus bawahnya, have mercy on me, a sinner. Artinya, kasihanilah aku, orang berdosa. Oh, Jesus Christ. Oke, ada satu lagi yang bahasa Inggris saja. Nih. Nah, sebenarnya dia nggak ucapin, nggak apa-apa. Coba ikuti, bisa nggak? Oh, nah itu terus dinyanyiin. Dalam hati boleh. Ini linknya ya. Kalian bisa buka sendiri. Satu lagi yang paraklesis ini. Nah, yang oke. Nah, yang dia ucapan yang ini nih. Tadi OD1. Dia langsung ke OD1. Nah, ini OD1 nih. Oke. Ada bahasa Inggrisnya ya, teksnya ada. Nih. Nah, nih. Mosoli Theotokos save mas. Artinya ya Sang Theotokos terkudus, selamatkan kami. Nah, tadi di awalnya dia nyanyikan yang ini. Itu bahasa Inggrisnya.
Coba lagi dengerin. Ini ada yang pernah dengerin nggak? Hah? Ini yang ini udah pernah ya? Kalau kamu belum pernah dengerin, bukan murid saya, murid setan. Hmm. Nah, nanti kamu bisa dengar. Kalau mau ikuti teks Inggrisnya ada. Teks Inggrisnya kan ada ini. Nih, ini teks Inggrisnya. Nih. When Israel walk on foot in the deep as on dry land. Nah, ini terjemahan, ini Inggrisnya ya. Nah, itu YouTube-nya. Oke, kalian bisa dengerin sendiri. Nah, sekarang kita lanjut bahan ini sebentar. Yaitu tentang tadi tentang doa ya. Atau tadi tentang ikon ya elusa ya atau kasih sayang.